silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, demikian juga yang mengikuti live streaming dimanapun juga berada. Puji nama Tuhan, kita sudah berada di bulan yang baru, bulan September, sudah mulai angka berber, sudah mulai Natal. Dan biarlah dalam suasana yang masih berkumpul dengan COVID-19 kita terus tetap bersuka cita dalam Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus nanti. Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Injil Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan belajar tentang khotbah di bukit oleh Tuhan Yesus di satu ayat ini, karena bagi saya sangat menarik dan sangat memberkati saya dan kita semua nantinya tentunya. Yang sudah dapat boleh bilang amin. Matius 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Disimak. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ayat 3 sama-sama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Oh, luar biasa. Berbahagialah mereka, atau berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, kata Alkitab, kata Tuhan Yesus, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Dengan baik Bapak Ibu Saudara, dalam pembahasan tentang khotbah di bukit di ayat yang ketiga ini, yang dimulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Saya memberi judul berkat utama di dalam hidup. Boleh diulang, 3, 2, 1. Berkat utama di dalam hidup. Ketika kita berbicara berkat, tentunya seringkali kita berpikir bahwa berkat itu cuma materi. Kita berpikir bahwa berkat itu hanya berbicara jasmani, entah itu usaha, jabatan, kemudian juga ada prestasi, kemudian juga ada misalnya ulang tahun dan lain-lain yang seringkali ditandai dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena kita bersaksi berkata bahwa kita diberkati. Tetapi dengan baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata berkat bukan hanya berbicara soal materi, bukan hanya berbicara soal sesuatu yang kita terima dari Tuhan dalam bentuk hal-hal yang nyata yang nampak secara langsung, tetapi di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa ada berkat utama yang Tuhan Yesus berikan kepada saya dan saudara, yang dimulai dengan pengajarannya di bukit. Perhatikan di ayat yang ketiga, di situ dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saya tertarik dengan kata berbahagialah. Dalam bahasa Inggris itu dikata blessed, ya, blessed atau diberkatilah. Sama dengan bahasa Yunani bilang makarios. Ini sesuatu yang sangat sangat dahsyat ketika kita akan belajar hal ini. Dan dengar baik Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Pernahkah timbul dalam benak kita pertanyaan kita, kenapa kalimat ini atau ucapan berbahagia ini dimulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Apakah kita melihat ini hanya secara kebetulan? Atau apakah kita melihat ini hanya sebagai satu penempatan yang bisa ya kebetulan seperti itu, karena ada beberapa hal yang lain. Kenapa tidak misalnya begini, ayat ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kan itu biasanya dalam keadaan kehidupan orang Yahudi pada waktu itu, mereka berada dalam tekanan penjajahan bangsa Romawi. Tetapi kalimat itu atau pengajaran Tuhan Yesus tidak dimulai dengan kata berbahagialah kamu jika karena kamu aku dicela atau dianiaya dan seterusnya. Kenapa dimulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Ini tentunya menarik. Dan ini ada pelajaran yang sangat penting yang kita harus belajar. Kita harus melihat dalam konteks
pemikiran, budaya orang-orang pada waktu itu, tentunya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah budaya Yahudi. Dan ini sangat-sangat penting untuk kita pahami supaya kita masuk kepada pemahaman yang benar, inti dari apa yang Tuhan Yesus katakan berkat utama dalam hidup kita. Berbicara tentang pengajaran ini. Dengan baik saudara yang terkasih, ini ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal ini, Matius mencatat di ayat yang kedua dia bilang begini, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Berbicara dan mengajar itu ada penekanan yang sangat penting. Karena berbicara kata mengajar bukan hanya berkata-kata, bukan hanya satu pengajaran yang biasa, tetapi ini namanya didaskalia, bahasa Yunani, sama dengan mendidik. Artinya pendidikan, artinya ada sesuatu yang harus ditanamkan, harus diindoktrinasi dalam kehidupan pendengar pada waktu itu. Dan ini yang saya katakan sangat menarik, sebab kalau kita mengetahui latar belakang budaya Yahudi, kalau mereka beribadah sama seperti kita ada wel, itu akan dimulai dengan kata-kata, ini aku ya Tuhan, orang yang miskin melayani. Jadi kata-kata itu ternyata bukan hanya sebagai sebuah kata-kata pembuka, tetapi itu sebenarnya sebuah doa. Dimulai dengan kata-kata, ini aku Tuhan, orang yang miskin yang melayani. Dalam bahasa Ibrani, hineni he'ani mimas. Dan ternyata di dalam konsep beribadah orang Yahudi ini merupakan satu hal yang berhubungan atau korelasi dengan pengalaman historis atau keadaan empiris dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sebab sebelum mereka kembali dari pembuangan 500 tahun sebelum Tuhan Yesus hadir, lahir secara manusia, orang-orang Yahudi itu dibuang ke Babel. Saya sudah sering sampaikan dan sering sudah kita dengar. Dan mereka ada di Babel itu kurang lebih 70 tahun. Orang yang di Babel itu bangsa Yehuda kan sudah terpisah dua, Yehuda dengan Israel. Israel itu Israel Utara, ada 10 suku di sana. Israel selatan namanya Yehuda, ibu kota Yerusalem. Itu ada 3 suku. Ada yang nama suku Yehuda, Benyamin, dan suku Lewi, karena mereka imam. Dan cuma itu yang pulang, yang kembali ke Yehuda oleh pada waktu pemerintahan Persia, Raja Kores. Dan 10 suku sampai hari ini dapat kemana? Tersebar ke seluruh dunia, beranak pinak, baku kawin, seterusnya. Yang mungkin ada di Jepang, di China, dan juga mungkin di Indonesia, mungkin juga kita barangkali. Nah, ini cuma pendapat saya. Tidak ditahu. Dan ini merupakan penghukuman Tuhan atas ulah dari orang-orang Israel yang menyembah ilah-ilah lain. Dan juga pengajaran peringatan kepada orang-orang Yehuda yang ketika mereka pulang. Dan saya tadi katakan, ketika mereka ada di pembuangan, mereka orang yang miskin, mereka orang yang terjajah. Kalau kita dijajah Belanda itu 390 tahun, tidak semiskin mereka. Mereka sudah dijajah kemudian dibuang lagi ke negeri orang. Di sana mereka sebagai orang asing, sebagai orang yang terjajah, sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Dan sehingga di dalam kehidupan mereka 70 tahun berada di Babel itu bukan waktu yang singkat. Mereka tidak bisa beribadah di bait Allah kepada Tuhan. Dan di sini poinnya bahwa di dalam kehidupan mereka, dalam doa mereka, mereka tidak bisa mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Karena kalau mengadakan korban bakaran itu harus di bait Allah, ada persembahan korban di sana. Persembahan korban itu maksudnya apa? Untuk memohon pengampunan Tuhan atas dosa mereka. Berarti bahwa selama mereka ada di pembuangan di Babel, mereka tidak bisa melakukan permohonan penghapusan atau pengampunan dosa karena tidak ada bait Allah. Nah, sehingga ini harus ada substitusi, harus ada diganti. Apa penggantinya? Dan penggantinya itu sesuatu tentunya harus berdasarkan kitab suci juga. Dan hal itu digantikan dengan doa atau sidur dalam bahasa Ibrani. Nah, itu kita akan lihat di dalam Mazmur 141 ayat 2. Ya, saya membawa di introduksi supaya kita pahami dulu dengan baik-baik supaya kita tahu betapa dalam firman Tuhan ini. Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan hukuman, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ya,
Dengan kata lain bahwa mengacu kepada kebenaran firman Tuhan ini, maka korban persembahan untuk pengampunan dosa itu diganti dengan doa. Itulah doa yang tadi itu. Hineni he ani dimas. Ini aku Tuhan, orang yang miskin yang melayani. Mereka merasa tidak punya apa-apa. Dan itu terus mereka doakan sampai mereka berada kembali pulang ke Yehuda. Dan inilah hal yang sangat-sangat menarik saya katakan, bahwa selama 500 tahun sebelum Yesus, bayangkan mereka berdoa dengan hal ini. Ya, Hineni ha'ani bimas. Betapa mereka merasa miskin di hadapan Tuhan untuk melayani. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita tarik? Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia memulai pengajaran di bukit. Dimulai dengan kata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa yang kita harus tangkap dari hal ini? Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjawab setiap doa kita. Yang sudah katakan amin. Dia tahu kebutuhan orang Yahudi pada waktu itu. Mereka membutuhkan jawaban daripada Tuhan, sehingga mereka selalu berdoa kepada Tuhan, ini aku Tuhan, orang yang miskin melayani. Artinya mereka datang dengan segala kepapaan, ketidakberdayaan, dan tidak punya apa-apa. Dan ketika Tuhan Yesus, Allah yang transenden menjadi manusia, tentunya yang bisa menjawab doa itu bukan Nabi, tapi Tuhan. Nabi itu Allah. Amin saudara. Dan Tuhan Yesus melakukan demikian. Sehingga ketika dia mengajar di bukit, dimulai dengan kata-kata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, sini kita akan belajar berkat utama dalam hidup. Berarti Tuhan sudah mulai dengan menjawab doa dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka merasa miskin di hadapan Tuhan. Dan tentunya bagi saya dan saudara sebagai orang percaya, gereja Tuhan hari ini, dengan baik, apapun keadaan kita, apapun keadaan saudara, apapun keadaanmu, ketika kita merasa miskin di hadapan Tuhan, maka Tuhan adalah Allah yang meresponi. Amin. Dan oleh karena itu, poin saya yang pertama, berkat utama dalam hidup, yang pertama adalah perhatian yang mendalam dari Tuhan. Sama-sama ulang bersama saya. 3, 2, 1. Perhatian yang mendalam dari Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ternyata kebutuhan dasaria bukan hanya soal jasmania. Tadi saya bilang bahwa berkat bukan cuma soal segala kebutuhan yang sifatnya jasmania, tetapi rohani juga. Dan ternyata Tuhan Yesus perhatikan hal ini. Seperti juga orang Yahudi tadi, mereka merasa miskin karena sebagai bangsa yang terjajah dalam keadaan kekurangan secara materi. Tetapi yang di sisi lain juga mereka membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Mereka membutuhkan satu figur yang akan menjawab doa mereka. Itulah Tuhan Yesus, yang Allah yang menjadi manusia. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus menyentil ibadah mereka. Karena ketika mereka beribadah diawali dengan bahwa ini aku Tuhan, orang yang miskin melayani. Tuhan Yesus menyentil itu sehingga dia berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Saya tertarik dengan bahasa aslinya, bukan miskin. Sini dipakai bahasa Inggris bilang poor in the spirit, miskin dalam roh. Ya, di dalam bahasa Yunani tokos to makarios. Ya, dikatakan begitu. Seperti contohnya begini. Dalam bahasa Yunani itu miskin itu ada dua hal. Yang pertama kata penes. Kata penes itu artinya miskin karena penghasilannya hanya cukup dimakan untuk sehari. Jadi kalau dia dapat sesuatu, misalnya upahnya satu hari katakanlah 50.000, itu cuma dimakan hari itu, besok tidak ada lagi. Itu namanya miskin. Penes dalam bahasa Yunani. Arti yang kedua itu tokos. Tokos itu artinya miskin yang semiskin-miskinnya. Sehingga orang yang miskin semiskin-miskinnya, dia perlu sedekah, dia perlu pengasihan, belas kasihan orang lain. Itu tokos. Dan yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam kalimat berbagai orang yang miskin di hadapan Allah itu bukan penes tapi tokos. Berarti orang merasa miskin semiskin-miskinnya.
dalam roh di hadapan Allah. Nah, ini yang sangat menarik. Nah, untuk membandingkan begini, coba buka Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya, kita belajar ayat dulu supaya kita gampang untuk aplikasi dalam kehidupan kita hari-hari, supaya kita tahu konteks dasarnya. 21, Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat yang kedua, ia melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Perhatikan, itu seorang janda miskin. Kata miskin di situ pakai kata penes. Artinya dia masih mempunyai sesuatu. Nah, itu dikatakan dia ada 2 peser dalam peti itu. Perhatikan kalimat berikutnya. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Perhatikan, janda miskin yang pertama tadi miskin pakai kata penes. Yang menarik dalam bahasa Yunani, yang kalimat kedua ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini, kata miskin itu bukan penes lagi, tapi topos. Artinya setelah dia memberikan persembahannya 2 peser tadi, dia tidak punya apa-apa. Berarti dia berada dalam miskin yang semiskin-miskinnya. Dan itu perbandingannya. Dan ketika kembali ke ayat yang ke ucapan bahagia tadi, Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, itu berarti pakai kata topos, miskin yang semiskin-miskinnya. Kalau tidak orang kasih sedekah, dia pasti akan mati kelaparan. Dan ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, supaya kita memiliki perasaan yang seperti itu ketika berhadapan dengan Tuhan, bahwa kita merasa kita ini miskin dalam roh, tidak punya apa-apa. Dan saya mau katakan bahwa konsep Yahudi tentang miskin itu ada 4 hal. Miskin yang pertama itu tidak punya apa-apa materi. Kemudian miskin yang kedua, tidak punya pengaruh, tidak punya kuasa, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan. Kemudian miskin yang ketiga, hina. Karena kenapa? Di dalam penindasan atau di dalam kekuasaan orang lain. Dan miskin yang keempat, itu miskin secara rohani. Artinya, orang yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, tetapi meletakkan hidup dan imannya hanya kepada Allah. Nah, itu yang dimaksudnya tadi. Berbahagialah orang yang miskin di dalam roh di hadapan Tuhan, karena mereka akan memiliki kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Sehingga kembali kepada berkat utama tadi. Dan saya katakan bahwa yang pertama, perkataan yang mendalam atau perhatian yang mendalam dari Tuhan. Berarti bahwa ketika kita merasa miskin dalam roh di hadapan Tuhan, tidak merasa punya apa-apa di dalam kerohanian kita, dan Tuhan ternyata memperhatikan kebutuhan yang mendalam dalam rohani kita. Dengan kata lain, bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini dalam roh tidak memiliki kemampuan, kekuatan apapun juga tanpa pemberian dari Tuhan. Dan orang yang demikian, dia pasti akan memiliki kerinduan akan Tuhan dalam segala hal. Dan ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Apakah saya dan saudara punya kerinduan di hadapan Tuhan dalam hari-hari yang kita lewati? Padahal kalau kita pahami ini berkat yang paling utama, ketika kita merenungkan, ternyata Tuhan sangat memperhatikan ini. Dan ketika kita mau untuk melakukan atau merasa miskin secara roh di hadapan Tuhan, kemudian kita berusaha untuk rindu kepada Tuhan, kita mencari hadirat Allah, membaca firman Tuhan, ada saat tebusan, ada doa, ada membaca Alkitab, belajar dan seterusnya, kemudian kita praktekkan dalam hidup kita, kita menggantungkan pengharapan kita, usaha kita, studi kita, keluarga kita, seterusnya kepada Tuhan. Setiap hari ketika pagi kita berdoa, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, malam kita evaluasi diri, kita minta ampun, kemudian kita berdoa lagi, berterima kasih dan seterusnya. Kita sementara merasa miskin di hadapan Tuhan. Dan dengar baik, Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Tuhan tahu. Bahkan tadi ketika orang memberikan persembahan di bait Allah, itu Tuhan perhatikan. Dia perhatikan seorang janda tadi ketika dia memberi itu seluruh kehidupannya, sehingga dia tokoi, tidak punya apa-apa lagi. Kalau secara rohani berarti bahwa di dalam kehidupan kita, manakala kita merasa miskin di hadapan Tuhan, tentunya kita akan membutuhkan Tuhan. Di dunia Eropa, kenapa orang tidak membutuhkan Tuhan? Karena secara materi mereka cukup. Untuk hidup ini mereka sudah backup dengan asuransi. Mau asuransi apa?
Kalau dia seorang ahli, katakanlah dia jago main biola atau jago main gitar, itu jari-jarinya diasuransi. Kalau jarinya putus, itu harus dibayar sekian miliar misalnya pertanggungannya. Di backup dengan asuransi. Kendaraan juga di backup dengan asuransi, kesehatan juga. Macam-macam, bahkan mata, bahkan segala hal. Supaya kenapa? Ketika dia sakit, ada asuransi yang backup. Dan efeknya, orang-orang seperti ini seringkali tidak bergantung kepada Tuhan. Semua sudah ada asuransi yang lain. Dan kalau kita di Indonesia, seringkali kita masih bergantung kepada Tuhan kalau kita membutuhkan segala sesuatu. Dan kita merasa, ya karena kita butuh, kita datang kepada Tuhan. Tetapi poin saya bahwa bukan hanya demikian. Baik kita berkecukupan maupun kita berkekurangan, tetap kita merasa miskin di hadapan Tuhan. Amin. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Orang yang berkecukupan sekalipun, ya, ketika dia sudah divonis katakanlah stadium 4, dia tidak bisa apa. Kemarin saya di-share di WA, ada seorang yang pengusaha yang luar biasa, umur 58 tahun di Bandung. Dia terakhir tanggal 29 Agustus kemarin masih foto-foto dengan Menteri Kesehatan. Ya. Kemudian dia masuk ke rumah sakit karena tertular. Dianggap dia mengidap namanya Sofia apa namanya bahasa kedokteran. Artinya dia menggagal bernapas. Dan tanggal berapa? Tanggal 3, tanggal 8 kemarin meninggal. Karena sehat-sehat, punya segala sesuatu. Kalau dia punya segala sesuatu kemudian dia merasa kurang di hadapan Tuhan, pasti akan diperhitungkan imannya. Tapi kalau dia punya segala sesuatu tapi dia tidak merasa miskin di hadapan Allah, betapa tragisnya hidup ini. Oleh karena itu siapapun kita, kalau kita sehat hari ini, kalau kita kuat hari ini, bahkan kalau kita berkecukupan hari ini, kita tetap membutuhkan Tuhan. Amin. Dan kita tetap merasa miskin di hadapan Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang kebal hari-hari ini terhadap segala macam penyakit apapun juga, termasuk pandemi yang sedang beredar hari ini. Dan oleh karena itu poinnya bahwa kita membutuhkan Tuhan, dan dengan baik perhatian yang sangat mendalam dari Tuhan untuk keadaan atau kondisi seperti ini. Dan ini yang harus kita pegang baik-baik dalam kehidupan kita, dan ini menjadi peringatan bagi saya dan saudara. Dan oleh karena itu jangan kita menganggap remeh dengan ibadah, jangan kita menganggap remeh dengan doa, jangan kita menganggap remeh dengan setiap hari kita harus berdoa, membaca firman Tuhan, merindukan firman Tuhan setiap hari. Saya akan merasa sedih kalau dalam setiap, apalagi seperti ini, kita tidak merasa haus dan lapar akan kebenaran. Kita tidak merasa haus gairah akan firman Tuhan, atau saat-saat dalam persekutuan. Mungkin karena kita merasa kita sudah memahami firman Tuhan, atau kita punya waktu-waktu untuk bersekutu. Tetapi di dalam kehidupan bersekutu seperti ini, itu kita perlu supaya kita saling menguatkan. Amin. Dan dengan baik Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang kebal dengan persoalan. Dan oleh karena itu ketika kita merasa miskin di hadapan Tuhan, maka perhatian yang mendalam dari Tuhan tertuju kepada kita. Dan Tuhan sangat perhatikan hal ini, sebab berkat yang utama dalam Tuhan adalah ketika dia merasa atau dia Tuhan memperhatikan kondisi kita yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Itu poin yang pertama. Kemudian berkat utama dalam hidup sesuai dengan ayat ini yang kedua. Di ayat yang tadi dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Poin yang kedua, berkat yang paling utama adalah memiliki kerajaan sorga. Sama-sama 3, 2, 1, memiliki kerajaan sorga. Dan ini saya ulang-ulang jelaskan, dan memang tugas gereja, tugas kami hamba-hamba Tuhan untuk mengingatkan jemaat, untuk mengingatkan kita semua bahwa ini harus kita pahami, ini harus menjadi fokus kita, memiliki kerajaan sorga. Dan saya mesti bilang bahwa kerajaan sorga ini bukan halu, bukan hayalan, bukan imajinasi, bukan fantasi, tetapi ini merupakan keadaan yang real dan nyata. Senyata-nyatanya kita menginjakkan kaki di bumi ini, demikian juga kerajaan sorga. Dan memang kita belum lihat. Hari-hari ini NASA, Badan Antariksa Luar Negeri Amerika, itu hampir setiap saat dia memposting ya keadaan alam semesta ini yang sangat maha misteri. Saya sangat senang membaca alam semesta ini yang sangat luas.
ternyata bumi yang kita tinggali ini, kalau diukur alam semesta, mungkin barangkali sepertriliunan, bukan cuma seperjutaan, seperseribu, sepertriliunan daripada alam semesta ini, termasuk dalam keadaan bintang-bintang dan bulan yang ada di alam semesta yang maha luas ini. Dan saya percaya bahwa kemampuan manusia belum bisa menjangkau bahwa di alam semesta yang luas ini ada di situ langit baru dan bumi baru. Dan dengar baik, yang memberitahukan hal ini tidak ada di Alkitab lain atau di kitab suci yang lain, hanya Alkitab firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menciptakan ini, Dia yang memberitahukan. Alkitab itu yang lebih dulu dari Alkitab lain. Yang lain kalau kita belajar itu hanya hasil perenungan pemikiran tentang alam semesta ini seperti apa, tentang kehidupan di balik kematian bahkan, atau kehidupan kekal itu seperti apa, itu hanya sebuah perenungan, bukan hal yang nyata. Tapi Alkitab menjelaskan itu hal yang sangat nyata. Oleh karena itu berbicara dari surga bukan sebagai upah, tapi anugerah belas kasihan Allah kepada saya dan saudara, dan itu merupakan rancangan Tuhan yang semula. Sebab ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, Kejadian pertama ayat kedua, belum ada dosa, itu direncanakan dunia ini yang kita tinggal ini, itu kekal. Karena kalau tidak jatuh dalam dosa di Kejadian 3, tidak mungkin ada surga lagi bagi kita. Sudah ini yang surga kita, itulah Firdaus. Sehingga dikatakan Taman Eden, Taman Firdaus, itu yang bagi kita. Tapi karena manusia melanggar apa yang dirancang oleh Tuhan, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan sangat sedih, sehingga dengan kasihnya Dia punya satu jalan keluar untuk hal itu, adalah manusia harus ditebus. Dia tidak musnahkan, harus ditebus supaya bisa kembali kepada rancangan Allah semula. Itulah di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kalau kita membaca hal itu, dikatakan bahwa, coba ditampilkan proto-evangelium, itu Injil yang pertama, supaya kita mengerti. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Tolong tampilkan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Artinya kepalamu itu kepala ular, artinya iblis. Siapa keturunannya itu? Yesus Kristus. Tidak dibilang barangkali keturunan jamak, tapi tunggal. Dan kemudian, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, kata tumit itu kalau bahasa Ibrani itu sama dengan akar. Ya, Yakob. Yakob itu nenek moyang daripada Israel. Keturunan Yakob itu Yesus Kristus. Dan itu asal etimologi atau akar kata. Dan ini sudah dimulai dari Kejadian pasal 3, berarti bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan atau Allah Bapa yang Maha Kasih itu tidak tinggal diam. Dia langsung berinisiatif, langsung mengadakan satu solusi, yaitu penebusan. Dan ini yang harus kita dengar, camkan baik-baik, bahwa Dia memberikan solusi, tetapi dunia ini sudah dikutuk. Dan terjadi kiamat yang pertama, yaitu ketika air bah. Dan Tuhan bilang bahwa kiamat yang kedua bukan dengan air lagi, tapi dengan api. Dan dunia ini akan hancur oleh api. Kalau kita baca di 2 Petrus, semua unsur-unsurnya api. Bahkan ada teolog yang mengatakan dunia ini akan menjadi neraka. Karena orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua, yang bukan dalam Tuhan, itu akan tidak terangkat, kan? Itu jadi neraka, dibakar di dunia ini selama-lamanya, triliunan bahkan sampai kekal. Tetapi orang yang percaya, saya dan saudara, yang mau menerima berkat yang utama memiliki kerajaan surga, kita akan dipindahkan, kita akan diangkat. Amin. Contohnya ada, Alkitab mengatakan yang pertama diangkat siapa? Henok, secara fisik. Kemudian siapa? Elia. Ya, bahkan ada juga menafsirkan Musa ketika dia mati, tapi diangkat oleh Tuhan. Ya. Dan yang kemudian Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan Dia yang suruh. Kalau Henok, Elia itu tidak mengalami kematian, tetapi Yesus dikatakan yang suruh dia mengalami kematian dulu, kemudian bangkit. Sehingga dikatakan Dia yang suruh di antara kita, kemudian kita. Berarti kalau kita mati kemudian kita bangkit lagi menerima kemuliaan hidup yang kekal, kitalah seperti Tuhan Yesus. Dan mengalami pengangkatan sudah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga, itu bukan di alam roh. Kalau di alam roh, ketika Dia bangkit, Dia bilang, hai muridku, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Tiba-tiba langsung hilang.
Nah, itu namanya di alam roh. Tapi kan tidak. Kalau kita membaca di Kisah Rasul pasal yang pertama, dilihat oleh murid-muridnya, dia terangkat pelan-pelan. Sampai di awan dia langsung menghilang, tidak, tertutup oleh awan. Sehingga mereka bilang, hai orang Galilea, Yesus yang kamu lihat naik, dia akan turun datang juga dengan cara yang sama. Amin. Fisik akan mengangkat kita. Sehingga kebangkitan kedua itu merupakan fisik. Nah, ini saya sering sampaikan di kedukaan, bahwa orang yang lebih dulu mati tidak akan lebih dulu masuk ke surga secara fisik. Mereka yang mati secara roh itu ada di Firdaus, disimpan oleh Tuhan, beristirahat. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, yang mati duluan bangkit, kemudian kita hidup sama-sama di roh memiliki tubuh kemuliaan, baru sama-sama diangkat. Oleh karena itu Tuhan bilang, aku pergi menyediakan tempat bagi kamu, kan di Yohanes 14, supaya ketika sudah semua yang tersedia, aku akan menjemput kamu. Akhirnya dijemput, dibawa ke sana, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, dan bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa. Luar biasa. Sehingga hal inilah yang disampaikan kepada Tuhan Yesus, kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, supaya dalam keadaan mereka tidak punya apa-apa di dunia ini, jangan mereka bimbang, jangan merasa kurang, sebab kerajaan surga itu hal yang sangat luar biasa, dan itu fisik. Ulang-ulang bisa bilang. Nah, buka Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 21 ini ayat yang terakhir. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Dan aku, ayat 1 mulai. Lalu aku melihat, ini penglihatan Yohanes, berarti diperlihatkan oleh Tuhan Yesus supaya disampaikan kepada 7 jemaat. Langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak dibilang langit yang baru, itu sama ini, Ramos bahasa Yunani, surga. Tetapi langit dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan sekarang ini, bumi ini sudah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Berarti bahwa dunia ini, bumi tidak akan ada. Dan perhatikan yang sangat teliti dalam Alkitab, ketika langit baru dan bumi baru, itu kata bumi situ pakai kata G, sama dengan bumi yang ini dia, kata G. Artinya ada tanah seperti ini. Pemahaman kita selama ini bahwa surga itu kan lantai emas, ada segala macam dan seterusnya. Akhirnya kita berpikir hanya seperti itu, hanya yang muncul khayalan. Orang bilang di surga nanti kita akan mengelilingi tahta Allah, menyanyi memuji Tuhan. Coba kita pakai logika. Kalau 100 orang mengeling tahta Allah, itu masih boleh. Coba dia 1000 orang, semakin setengah mati. Coba dia 1 juta orang, semakin setengah mati. 10 juta orang, 1 miliar orang mengelilingi tahta Allah, bagaimana model itu ya? Nah, masuk akal. Yang dimaksud dengan tempat yang dijelaskan secara rinci di Alkitab itu berbicara istana, lingkungan kerajaan beristana, dalam istana atau tahta Tuhan, seperti itu. Dan memang di situ kebanyakan yang masuk orang-orang yang ditebus, yang mau mati dari Kristus secara martir, dan juga termasuk murid-muridnya. Kalau orang-orang yang percaya kemudian ya hanya karena ada tingkatan. Nah, ini mungkin ada yang bantah, tapi tidak apa-apa. Saya cuma jelaskan singkat. Itu akan menjadi warga biasa. Sampai itu ada bumi. Kalau kita membaca di Wahyu, raja-raja akan membawa upeti ke kerajaan. Berarti akan nanti jadi raja-raja, ada masyarakat biasa. Dan ini sesuatu pemahaman bahwa akan ada pemerintahan Tuhan. Dan itulah yang harus kita pahami, bahwa di surga nanti atau bumi yang baru, langit baru, itu yang pertama bumi, yang kedua berbicara Yerusalem baru, itu ibu kota. Itu ibu kota di sekitar istana. Memang sangat berpengharapan bagi saya ketika ada orang meninggal sampai jumpa di Yerusalem baru, yang luar biasa. Tapi saya seringkali sedih dan menganggap ini polok-polokan. Maaf kata, bukan menghakimi. Dia orang pemabuk, dia orang menzina segala macam, ketika mati sampai jumpa Yerusalem baru. Wow, apakah ini tidak terlalu lebay? Jadi warga kerajaan surga biasa saja belum tentu. Dan oleh karena itu, bahwa ketika berbicara memiliki kerajaan surga, kita harus merasa miskin di hadapan Allah. Alkitab berkata orang yang masuk kerajaan surga, yang memiliki, yang punya kerajaan surga, yang pertama orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Yang kedua, di Matius 5 ayat 10, orang yang teraniaya oleh sebab kebenaran. Kalau kita teraniaya oleh karena sebab kita misalnya
jadi pelakor, kemudian juga ambil misalnya istri orang, kemudian orang pukul, itu bukan dianiaya di hadapan karena kebenaran, bukan. Itu bodoh sendiri. Ya, jangan anggap itu saya dianiaya oleh Tuhan. Atau karena kita melakukan sesuatu yang salah masuk penjara, itu bukan dianiaya karena kebenaran. Dan juga yang ketiga, yang mempunyai kerjaan surga, anak-anak yang datang kepada Tuhan. Artinya orang yang datang dengan kepolosan. Berarti bahwa berkat utama ini harus kita miliki. Dan ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami Bapak Ibu Saudara. Sehingga jangan anggap remeh didikan Tuhan dan bagaimana hubungan ibadah kita kepada Tuhan setiap hari, bahkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Sebab ini yang sangat-sangat prinsip, karena Tuhan menjanjikan memiliki kerajaan surga. Dan ini yang sangat penting. Oleh karena itu sangat berbahagia ketika orang-orang yang sudah mendahului kita, ketika mereka memahami akan hal ini. Saya seringkali bahkan selalu ketika mendoakan orang-orang yang sudah di sakratul maut, yang akan sudah di lembah bayang-bayang maut, selalu bercerita tentang surga. Ya, sebab kenapa? Ini sesuatu bukan cuma hayalan. Kalau kita mendoakan supaya dia hidup kembali sementara otak-otak ibunya sudah banyak yang rusak, itu sementara menyiksa orang itu. Tetapi kalau kita memahami akan firman Tuhan bahwa ada kebenaran, ada kehidupan yang pasti di balik kematian orang-orang terkasih pun, kita tidak akan pernah menyesal. Sehingga kerajaan surga itu perlu diceritakan kepada siapapun, termasuk orang-orang yang mau mengalami kematian. Jangan cuma didoakan minta sembuh, ya. Itu memang juga satu hal yang pasti bisa. Tetapi kalau dia sudah umur 80 ke atas misalnya, kalau dia hidup pada orang setengah mati lagi, ya palingan cuma jadi objek kemarahan misalnya, ya. Orang-orang yang muda sudah, orang Poso bilang mau ngajo, ya, sudah jadi pengajo begini-begini karena kenapa sudah siksa. Maaf kata kotoran sudah dapat tempuh kekirikan apa segala macam, apakah tidak siksa? Sehingga berdoa. Saya kan biasa kalau baca semua ada misalnya si ini sakit, GWS, percaya pasti sembuh, percaya pasti sembuh. Itu kan kata-kata kosong dorongan tidak masuk akal. Ya. Kita berdoa kiranya dalam pimpinan Tuhan. Apakah memang orang meninggal itu tidak bagus? Meninggal kan kalau dalam Tuhan pasti kan kerjaan surga. Tapi kita kan sering terbalik. Bukan berarti kalau kita sakit ya sudah doakan supaya berangkat, enggak juga. Kalau kita masih kuat, umur-umur masih seperti ini, ya 50, 60 itu masih kuat, ya bahkan 70 pun itu masih kuat, masih bisa bermanfaat untuk kerajaan surga, kita berdoa supaya sembuh. Tapi kalau sudah, ya kemudian tidak mau lagi ketika sembuh, tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ya juga sia-sia. Sebab sisa hidup kita berikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan ini sangat penting, dan ini merupakan iman pengharapan kita, sebab disitulah kita sungguh-sungguh menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada kedaulatan Tuhan, dan disitulah kita sebenarnya merasa miskin di hadapan Tuhan. Dan berkat utama yang kita terima daripada Tuhan dalam hidup ini, itulah yang pertama, bahwa bagaimana perhatian Tuhan yang terdalam dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki kerajaan surga. Milikilah kedua hal ini dalam kehidupan kita, praktekkan, maka kita akan berbahagia selama hidup yang singkat ini, bahkan sampai kepada kekekalan. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk